Disiarkan dari Media Center Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Inilah podcast Imigrasi Blitar bersama saya Weni Sukma Primadi. Satu tujuan memberikan yang terbaik untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Sobat Mido dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Dan dalam kesempatan hari ini kita menghadirkan seorang tamu yang luar biasa, yakni Bapak Ahmad Tamim SHMH sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Gus Tamim. Selamat siang. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini merupakan hari pertama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur tindak atau mengunjungi kantor imigrasi kelas 2 Betul, kita iya. gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit cerita ini Gus, dalam rangka apa atau mungkin ada tujuan apa mengunjungi kantor imigrasi kelas 2 TPI Blitar ini? Kami dari Komisi A DPRD Jawa Timur Ya. ada rencana untuk kemudian mengaktualisasi dalam bentuk revisi peraturan daerah terkait dengan pengawasan orang asing. Baik. Di mana pada perda yang sebelumnya kita melihat sesuai dengan klausul yang ada bahwa instruktur dirjen dari apa yang terkait dengan pengawasan ini adalah imigrasi. Baik, jadi terkait dengan salah satu tugas dan fungsi imigrasi sebagai penegakan hukum gitu. Iya. Dan kawan orang asing. Kebetulan kami melihat bahwa sekalipun klasternya adalah kelas 2, tapi faktanya adalah luar biasa. Bukan orang asingnya yang luar biasa di sekitaran Blitar, Kediri, Tulungagung, tapi adalah pelayanannya yang cukup membanggakan karena kemudian mengcover Tulungagung, Blitar, mungkin juga bagian daripada Kediri yang sebelah selatan. Dan setelah ini kami ingin dengarkan dari Bapak Kepala yang ada di sini terkait dengan pengawasan orang asing. Baik, nah sejauh ini Gus Tamim, bagaimana sebetulnya pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2017 ini ya, yaitu tentang pemantauan orang asing seperti yang Gus Tamim sampaikan tadi. Jadi pemantauan atau pengawasan orang asing cukup efektif sebenarnya ya. Baik. Cuman semuanya berawal dari data. Dan data itu yang punya adalah imigrasi tentunya. Baik. Awalnya mungkin orang asing baik-baik masuk ke Indonesia. Awalnya baik-baik, tapi kemudian bagaimana dengan registrasinya? Bagaimana dengan bahwa dia terus kemudian menghormati, menghargai kultur budaya yang ada pada kita. Siap. Kemudian kita akan naik, tidak kemudian sekedar bahwa yang namanya orang datang ke kita aman, tapi adalah kita pun juga harus aman dari mereka. Betul. Ini adalah bagian daripada rencana yang terkait dengan pengawasan atau pemantauan orang asing. Pengawasan dini Iya. Gus yang disebutkan di Perda ya. Nah, untuk sinergitas sendiri nih Gus dari antara Wasdin dan kami ada yang namanya Timpora, tim pengawasan orang asing. Selama ini yang sudah terjalin ini sejauh ini menurut Gus Tamim seperti apa? Nah, inilah perlunya bahwa yang namanya Perda tentu nanti akan ada yang namanya tata laksana Perda, namanya peraturan gubernur. Bagaimana kemudian kesan pemantauan ini tidak hanya dominasi oleh imigrasi, tapi semua juga terkait. Karena apa? Imigrasi mencatat semisal Malang, ini kan anak-anak belajar, anak-anak kuliah di Malang. Betul. Anak-anak luar negeri kemudian kuliah di Malang. Tapi kemudian bagaimana kampus juga turut memantau. Sama juga mungkin di daerah Magetan ada pesantren namanya Boro. Ini kan imigrasi punya datanya, imigrasi punya hak yang terkait dengan bagaimana memantau dan memberikan yang namanya punishment. Tapi kalau tidak ada aktif dari pesantren setempat, perguruan tinggi setempat terkait dengan sama-sama memantau, ini juga akan ada berat dari sisi keimigrasiannya. Sehingga sinergi ini sangat amat dibutuhkan, belum lagi yang menyangkut dengan tenaga kerja asing. Betul. Tapi sejauh ini Wasdin dan Timpora sudah cukup. Sudah lumayan, sudah baik. Kita ingin tingkatkan dari sisi kebersamaannya, sisi sinergitasnya bahwa seluruhnya akan memantau sehingga tidak sekedar investasi yang kita dapat, tapi juga ideologi bangsa ini harus aman. Jangan-jangan mereka memang investasi buat negara kita, baik, tapi di sisi ideologi bangsa kemudian kita dirongrong. Inilah kira-kira yang kemudian akan menjadi bagian dari penyempurnaan peraturan daerah maupun peraturan gubernurnya yang akan diinisiasi oleh Komisi A. Siap. Nah, terakhir ini Gus, menurut Gus Tamim untuk pelayanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar sejauh ini dengan kami mempertahankan predikat BBBM ini seperti apa Gus?
Saya tadi sudah diterima oleh Bapak Kepala di sini beserta seluruh yang terkait, seluruh staf ya. Saya apresiasi luar biasa. Pasca pandemi sudah sangat siap nampaknya untuk kemudian berinovasi, berkreatif terkait dengan pelayanan yang ada. Siap. Nah, sarannya untuk kami apa ini, Gus? Ya, yang namanya inovasi jangan pernah berhenti. Siap. Yang namanya kreatif harus terus kemudian bangkit. Inilah kira-kira pesan dari kami. Terima kasih. Insya Allah kami laksanakan nantinya. Terima kasih banyak Gus Tami. Sama-sama, mudah-mudahan Mhm. kami datang ke tempat ini ada banyak hal yang kami dapat, tidak sekedar kemudian apresiasi terkait dengan inovasi, tapi akan kami dapat terkait dengan pengawasan pemantauan orang asing. Baik, siap. Terima kasih Gus Tamim dan Sobat Mindo. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Blitar di @imigrasi_blitar. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.